Sudah nyaman? Di sini aja? Iya, Bu. Oke, baik. Oh iya, kamu dia nggak yang ibu tadi katanya mau datang ke ruang BK? Iya, Bu, Dian, Bu. Oh iya, bagaimana kabar kamu hari ini? Kabar saya hari ini, Bu, kurang baik, Ibu. Oh iya, kalau tidak salah kamu dia ya yang dari IPA 2 itu yang terkenal pandai? Iya, Bu. Kok Ibu bisa tahu nama saya? Oh jelas ibu tahu, guru-guru banyak loh yang suka cerita kamu, kata kamu tuh pandai sekali. Ibu bisa aja. Dan itu kamu memang punya bakat. Oh iya, tadi katanya dia mengatakan kabarnya kurang baik. Kenapa? Sebelumnya terima kasih, Bu, karena sudah menyempatkan waktunya. Sebenarnya saya ingin bercerita, Bu, tapi saya bingung Ibu ingin bercerita ke siapa. Oh, jadi Dian itu bingung mau cerita ke siapa. Oke, baik Dian. Sebelum kita menyelesaikan masalah kamu, kamu sudah pernah melakukan konseling individual? Belum pernah, Ibu. Jadi tapi kamu katanya belum pernah. Tapi kamu tahu konseling individual itu apa? Tidak tahu juga, Ibu. Oke, baik, sebelum itu Ibu akan jelaskan dulu apa sih itu konseling individual. Jadi itu konseling individual adalah layanan yang diberikan kepada seseorang ketika dia memiliki suatu permasalahan, yang dimana nanti kita di sini Ibu dan kamu akan sama-sama untuk mencari solusi dari permasalahan kamu. Oh, jadi begitu ya, Bu, konseling individual. Sekarang saya sudah paham, Ibu. Oke, alhamdulillah ya kalau kamu sudah paham. Jadi sebelum kita memulai, kita bikin kesepakatan dulu. Kamu sekarang lagi sibuk kan? Enggak, Bu. Oke, tadi nggak masuk pelajaran? Tadi masuk, Bu, cuman kosong, Bu, untuk mata pelajaran selanjutnya. Jadi saya kesini, Bu. Oke, baik, Ibu mengerti. Jadi sebelum itu jadi di konseling individual ini kita itu akan melaksanakan konseling selama 40 menit. Nah, kira-kira kamu bisa sekitar waktu 40 menit? Iya, Bu, bisa, Bu. Oke, baik. Jadi kita sudah tentukan bahwa kita akan melakukan konseling selama 40 menit. Dan di sini juga Ibu hanya ingin memberitahu satu hal yang sangat penting dalam konseling, yaitu adanya asas. Nah, kebanyakan kan anak-anak itu takut kalau ke BK itu rahasianya atau masalahnya itu ditahu sama orang di luar dari ruangan ini. Jadi Ibu hanya ingin menegaskan di dalam konseling kita itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kamu mau ingin keluarkan, ingin kamu ceritakan saja. Insya Allah kita akan jamin di sini masalah kamu yang apa yang kamu ceritakan, informasi itu, apapun itu akan terjamin. Dan begitu pula kepada kamu. Nanti setelah dari ruangan ini kita sama-sama menjaga rahasia kita. Iya, Bu. Oke, baik. Ibu sangat memahami perasaan kamu tentang katanya hari ini tuh buruk. Apa yang menyebabkan hari ini kamu katanya rasa itu buruk? Sebenarnya begini, Bu. Saya punya masalah dengan mantan pacar saya, Ibu. Oke, Ibu sangat memahami permasalahan yang kamu hadapi. Jadi di sini katanya dia mempunyai masalah dengan mantannya. Iya, Ibu. Oke, bisa dia ceritakan kenapa ada masalah apa dengan mantan kamu? Begini, Bu, saya dan mantan saya, Bu, sudah berpacaran kurang lebih 2 tahun, Ibu. Tapi sejak seminggu kemarin, Bu, saya baru putus, Ibu. Jadi kamu baru putus ya? Iya, Bu. Oke, terus? Ketika saya sudah putus dengan pacar saya, Bu, hidup saya seperti hampa, Bu, dan sangat merasa kehilangan sosok mantan saya ini, Bu. Saya merasa sakit hati kepada mantan saya, Ibu. Jadi kalau Ibu boleh tahu apa yang membuat kamu sakit hati kepada mantan kamu ini? Dahulu, Bu, mantan saya pernah berselingkuh di belakang saya. Dia meninggalkan saya begitu saja, Ibu. Dia laki-laki pembohong. Semua kata-kata atau yang dia janjikan kepada saya, Bu, ternyata semuanya itu diingkar atau palsu, Bu. Tidak ada yang benar. Jadi kenapa hidup ini menurut saya, Bu, terasa berat sekali, Bu. Oke, jadi kamu itu merasa bahwa hidup kamu itu sangat berat. Jadi coba jelaskan ke Ibu apa maksud dari kata-kata kamu tadi itu.
Iya Bu, saya merasa masalah ini menjadi beban pikiran bagi saya Bu. Hingga sekarang saya ingin sendiri Bu, dan menjadi orang yang pendiam. Saya berpikir semua laki-laki itu sifatnya sama Ibu. Oke, sekarang ibu tanya, apa alasan kamu mengatakan bahwa semua laki-laki itu sama? Begini Bu, memang semua laki-laki itu sama saja seperti mantan saya Bu, mengecewakan, hanya bisa mengecewakan perempuan saja. Jadi sekarang saya sudah jarang berteman dengan laki-laki lagi Bu, dan sudah tidak mau berpacaran lagi Bu. Hal itu membuat saya takut untuk membuka hati Bu kepada siapapun lagi Bu. Oke, misalnya nampaknya kamu tuh memiliki pemikiran bahwa jika kamu tidak mengenal mantan kamu ini, kamu itu tidak akan menjadi seperti ini. Sepertinya iya Bu, saya benci sekali dengan mantan saya Bu, sehingga itu membuat saya juga menjauh dari teman-teman laki-laki saya di kelas Bu. Memangnya salah satu mengangkat pinah 1, 2, 3. Memangnya salah saya apa ya Bu, hingga dia memperlakukan saya begitu tega seperti ini Bu? Oke, jadi kembali kita ke tujuan konseling itu. Jadi kira-kira apa yang Dian inginkan dalam proses konseling ini? Saya ingin menyelesaikan masalah saya ini Bu. Apakah saya salah jika saya berpikir bahwa semua laki-laki itu tidak dapat dipercaya Bu? Oke, baik. Ibu sekarang sudah paham masalah Dian apa. Jadi masalah Dian itu yang kamu hadapi saat ini tuh, bahwa kamu tuh merasa bahwa tidak ada laki-laki yang dapat dipercaya. Tidak ada, katanya laki-laki itu semuanya sama saja. Karena Dian melihat bahwa apa yang ditunjukkan oleh mantan Dian itu seperti itu di masa lalu. Nah, Dian hanya merasa hanya laki-laki itu hanya menyakiti, bahkan mengecewakan perempuan, benar? Iya Bu, benar begitu. Oke, baik Dian, dalam masalah yang Dian hadapi saat ini, Ibu ada satu strategi yang namanya itu rekonstruksi kognitif. Karena tampaknya Dian ini banyak berpikir negatif terhadap teman-teman laki-laki Dian. Apakah kamu tahu apa itu rekonstruksi kognitif? Dian belum tahu Bu. Oke, jadi Ibu jelaskan sedikit. Jadi rekonstruksi kognitif itu adalah teknik yang dimana kamu nanti belajar untuk mengubah pikiran negatif kamu menjadi lebih pikiran positif. Contohnya, misalnya Dian itu merasa pikiran negatifnya tentang laki-laki. Nah, jadi di sini Dian harus berusaha untuk menganggap semua laki-laki itu tidak sama dan menyakiti dan mengecewakan hati perempuan. Pikiran tersebut kita rubah sama-sama. Oh, jadi seperti itu ya Bu, mengenai rekonstruksi kognitif. Iya Bu, saya bingung dengan pemikiran saya yang selalu berpikiran negatif akan hal seperti itu Ibu. Oke, jadi kamu setuju untuk menggunakan teknik ini? Iya Bu, Dian setuju Bu. Oke, baik. Kita langsung aja ya ke intinya. Jadi Ibu ingin menanyakan kepada kamu, menurut Dian, apakah setiap mantan Dian itu memiliki salah Kak. Jadi ulangan tadi. Oke, sekarang Ibu mau bertanya kepada Dian. Nah, menurut Dian, kira-kira apakah setiap laki-laki itu sama, baik dari segi fisiknya maupun sifatnya? Kalau menurut Dian sih Bu, jelas beda lah Bu. Sekarang Ibu mau bertanya kepada Dian, apakah menurut Dian semua laki-laki itu sama, baik dari segi fisiknya maupun sifatnya? Kalau menurut Dian sih Bu, ya jelas beda lah Ibu. Oke, kira-kira menurut Dian apa yang membedakan mantan Dian dengan teman laki-laki yang Dian miliki selama ini? Kalau mantan saya Bu, itu jelas mengecewakan saya Bu. Tetapi
Kalau teman-teman laki-laki saya yang lain Bu itu justru ya tentu beda lah Bu. Kalau mantan saya Bu itu jelas sudah mengecewakan saya. Kalau teman laki-laki saya Bu itu enak diajak bercanda Bu, dan enak juga diajak ngobrol bareng Ibu. Oh, oke, jadi begitu ya. Oke, sekarang yang perlu Dian lakukan dan ketahui bahwa mantan Dian tetaplah adalah mantan Dian sampai kapanpun itu. Dan teman-teman laki-laki Dian akan tetap menjadi teman laki-laki Dian. Mereka itu saling berbeda, baik fisik maupun sifat mereka. Nah, jadi apa yang akan dia lakukan ketika mantan pacar kamu, Dian, akan memiliki sifat yang berbeda dengan apa yang dilakukan teman laki-laki kamu? Ya Bu, saya sadar bahwa mereka memang berbeda. Saya terlalu berlebihan berpikir negatif Ibu. Oke, coba sekarang kamu pikirkan Dian, tetap dalam permasalahan ini, dan coba selalu berpikir positive thinking. Apakah dia bisa menjadi orang yang lebih baik lagi? Bisa Bu, saya harus berubah Ibu. Oke, benar sekali, kamu harus berubah. Bisa dia jelaskan berubah seperti apa itu? Saya harus berusaha untuk tidak berpikiran negatif lagi Bu tentang teman-teman saya, dan saya harus selalu berpikir positif bahwa tidak semua laki-laki yang saya kenal itu seperti mantan saya Bu. Oke, benar sekali. Alhamdulillah kalau Dian itu sudah mau berubah dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan ibu akan selalu mendukung apapun yang Dian lakukan. Tetapi apakah Dian tidak akan menyesal dengan keputusan yang Dian ambil sekarang? Dian tidak akan pernah menyesal Bu. Dian sadar Bu, dan Dian harus berubah Ibu. Oke, bagus sekali Dian. Jika Dian udah menemukan pikiran positif dari teman-teman Dian, lalu mulailah Dian untuk berkomunikasi lagi dengan teman-teman kamu, khususnya teman Dian itu yang laki-laki. Apa kamu bisa? Iya Bu, Dian bisa Ibu. Oke, baik Dian, hari ini sudah bisa sedikit mengeluarkan unek-uneknya, dan sudah bisa sedikit menyelesaikan masalah dari Dian, dan sudah mau untuk berusaha berpikir positif dari pikiran-pikiran negatif Dian terhadap teman-teman laki-laki Dian. Memang benar kekasih Dian itu mengecewakan mengecewakan Dian, tetapi kita juga perlu ketahui tidak semua orang itu sama, dan kita juga harus tahu memang di sini kan posisinya mantan Dian itu mengecewakan dan menyakiti, tapi tidak semua, belum tentu berlaku ke teman-teman Dian juga. Jadi kita di sini harus benar-benar berpikir positif bahwa semua orang itu tidak sama dan semua orang itu berbeda. Dan sekarang coba dia nanti kemudian akan mempunyai niat untuk coba lagi berteman dan berkomunikasi dengan teman-teman Dian yang laki-laki itu. Iya Bu, Dian akan mencobanya Bu. Terima kasih banyak ya Ibu. Oke, sama-sama. Jadi gimana perasaan Dian sekarang? Saya merasa lebih lega Bu, dan saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan Bu berkat bantuan dari Ibu. Terima kasih banyak lagi ya Bu, sekali lagi. Oke, sama-sama. Mungkin sebelum, kayaknya waktu kita itu sudah mau selesai, dan kayaknya kamu ada kelas selesai nih. Iya Bu, ada. Oke, karena kebetulan juga kamu ada kelas dan waktu konseling kita juga sudah mau selesai, mungkin bisa kasih sedikit apa yang kamu dapatkan hari ini? Yang Dian dapatkan hari ini Bu, coba untuk tidak terlalu berpikir negatif tentang semua orang. Sebisa mungkin selalu berpikir positif, dan juga tidak semua laki-laki itu sama sifatnya. Oke, benar sekali apa yang kamu dapatkan, dan ibu harap apa yang kamu dapatkan pada konseling kita pada hari ini dapat kamu terapkan, dan sesuai tadi kamu ucapkan bahwa kamu mau untuk berubah dan untuk berkomunikasi kepada teman-teman kamu. Oke, baik, untuk itu ibu ucapkan juga terima kasih ya dia sudah mau datang ke ruang BK, mau bercerita dengan ibu, dan mau sama-sama menyelesaikan masalah Dian dan sama-sama mencari solusinya. Nah, mungkin untuk pertemuan selanjutnya, karena kayaknya kita ini masih butuh untuk bertemu secara langsung untuk follow up bagaimana perubahan dari Dian. Gimana kira-kira kamu bisanya kapan? Mungkin di minggu depan dengan hari dan jam yang sama Ibu. Boleh? Oke, kamu gak ada mata pelajaran lagi kalau jam segini?
Kamu bilang kamu itu jam kos. Kalau nanti minggu depan kamu gimana kalau gurunya masuk? Nanti Dian datang ke ibu lagi dengan inisiatif. Oke, nanti ibu hubungi Dian lagi. Kira-kira Dian bisanya kapan? Dan kemungkinan katanya bisa minggu depan kalau misalnya ada jam kos lagi. Oke, baik. Kalau begitu kita akhiri ya sesi konseling kita. Dan Ibu sekali lagi ucapkan terima kasih sudah mau datang ke sini. Oke? Ya Bu, terima kasih Bu. Kalau begitu Dian permisi ke kelas dulu ya Bu. Oke, sama-sama. Jadi abis ini langsung ke kelas ya? Iya Bu. Oke, Terima kasih Bu.